kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini. Saya percaya berkat Tuhan telah tersedia bagi kita. Tinggal bagaimana kita punya sikap hari ini. Jika hari ini kita mendahulukan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan kita raih hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah kami alami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Engkau menjaga, menyertai dan memberkati sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini. Sebelum kami melakukan tugas kerja kami akan baca renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan itu bisa kami mengerti, dan kiranya Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, 2 ayat di dalam 1 Petrus pasal 1 pada ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, kehidupan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi hidup dan mati kita itu berharga. Kenapa? Karena Kristus telah menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal. Amin. Itu sebabnya Tuhan menghendaki saudara dan saya senantiasa mempermuliakan namanya. Dikatakan begini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang bersih dari segala bentuk kecemaran. Oleh sebab itu, orang percaya dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikian tertulis di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Yakobus pasal 1 ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi kudus di seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Bukan hanya tampak kudus saat berada di lingkungan gereja atau pelayanan saja, tetapi dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, kita tetap hidup dalam kekudusan. Nah, kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Jadi hidup seorang percaya harus benar-benar berbeda dan terpisah dari kehidupan dunia ini. 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, tidak menjamah yang najis
Demikian tadi ditekankan ya. Sebab itu saya bacakan lagi di 2 Korintus 6:17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Jadi tidak menjamah yang najis berarti menjaga kekudusan. Ini perintah Tuhan loh. Bukan sekedar himbauan. Bukan sekedar saran ataupun alternatif. Jadi ini bukan pilihan, saudara. Tapi perintah. Karena itu di 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15-16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, adakah kotoran-kotoran yang masih menempel di dalam hidupmu? Segeralah bersihkan diri. Sebab hal-hal itulah yang menghalangi Tuhan memakai hidupmu. Hal-hal itulah yang kemudian memisahkan engkau dari Tuhan, sehingga engkau tidak menerima jawaban doamu. Hal-hal itulah yang membuat Tuhan kemudian kesulitan menolong engkau. Kenapa kesulitan? Karena masih ada hal-hal yang najis. Kotoran-kotoran yang nempel di hidupmu. Tuhan tidak akan memakai hidupmu, tidak akan menjawab doa-doamu. Iya kan? Karena itu di 2 Timotius pasal 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu, selama masih ada hal yang cemar dan kotor, najis dalam tubuh kita, Tuhan tidak akan memakai hidup kita. Amin. Karena itu marilah kita bersihkan diri seperti lagu Ebit, ya. Kita harus telanjang dan benar-benar bersih. Nah, itu dia, Saudara ya. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar mau hidup di dalam kekudusan. Amin. Ini bukan waktu untuk berleha-leha, ini bukan lagi waktu untuk bermain-main dengan Tuhan, tapi ini saatnya kita benar-benar komitmen dengan Tuhan dan mau menjaga kekudusan, supaya Tuhan memakai hidup kita dan mencurahkan berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk kembali hidup di dalam kekudusan Tuhan, dan apa yang kami dengar bahwa Tuhan meminta kami kudus dalam seluruh hidup kami, sama seperti Engkau yang kudus, yang telah memanggil kami. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kiranya kami semua yang setia mengikuti sahabat Galilea ini akan selalu menjaga kekudusan, membersihkan diri dari kotoran-kotoran atau kenajisan yang masih menempel di hidup kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami